demam gitu ya, salah satunya juga batuk itu. Kalau misalnya kita kena batuk kering nih, ada tips nih untuk pemirsa. Batuk kering ini memang cukup menyakitkan ya, cukup menyiksa karena pasti di tenggorokan tuh rasanya nggak enak banget, kayak apa ya, bahasa Inggrisnya ngorong. Jadi di telinga, di leher itu rasanya nggak enak, sakit gitu ya. Dan bisa juga menimbulkan radang nantinya. Nah, malam sebelum tidur kita bisa konsumsi telur yang digoreng dengan minyak wijen. Nah, ternyata minyak wijen juga bermanfaat ya, dia punya kandungan yang bisa bisa meredakan batuk kering kita gitu ya. Makan waktu masih hangat dan dilakukan secara rutin selama beberapa hari. Jadi jangan cuma sekali aja, karena ini kan tradisional hitungannya tradisional, jadi harus dilakukan beberapa kali supaya bisa ngefek di tubuh gitu pemirsa. Kemudian tips yang kedua yaitu merebus daun pepaya agar nggak pahit. Siapa di sini yang seneng daun pepaya tapi bingung nih masaknya, jadi mendingan beli aja lah ya. Nah, ini aku kasih tips untuk merebus daun pepaya supaya nggak pahit, jadi biar tetap bisa makan ya, kapanpun nggak harus beli. Karena kalau beli itu kan belum tentu nantinya dia terjaga kebersihannya gitu ya, karena kan dengan kondisi yang kayak gini kita nggak tahu merebusnya gimana. Mendingan supaya lebih sehat kita rebus sendiri ya. Nah, bisa dihilangkan dengan cara yang sederhana, yaitu ambil segenggam daun senggani, gulung dan langsung diikat. Kemudian masukkan ke dalam rebusan daun pepaya dan rasa pahit daun pepaya nantinya akan hilang. Nah, bisa dicoba tuh ya, namanya daun senggani. Biasanya ada sering kali ditemuin di sekitar kita. Jadi nggak susah ya untuk dicari daunnya. Jadi buat pemirsa yang pengen daun pepaya, langsung tuh cari daun senggani sekarang. Ramban daun pepaya di samping-samping rumah ya toh. Dia pilih. Kemudian tips yang ketiga, kalau misalnya kita kesiram air panas atau minyak panas, biasanya kalau kita lagi masak ya, kita kadang-kadang saking kecapeannya kita jadi teledor ya kan, teledor untuk ngangkatnya gitu. Nah, kita bisa pakai tips ini kalau misalnya kita kesiram air panas atau minyak panas. Nah, jika mengalami hal itu, bisa oleskan minyak tanah pada kulit kita yang terkena, misalnya kayak kenanya di punggung tangan ya, nanti langsung aja tuh bisa diolesin minyak tanah. Tapi minyak tanahnya juga jangan yang panas ya, jangan habis dipakai ya. Minyak tanah yang adem aja yang biasa dioleskan, nanti kulit tidak akan melepuh dan berair, serta rasa sakitnya juga akan berkurang gitu. Jadi tanpa, misalnya kalau di rumah nggak ada obat-obatan untuk ngobatin yang luka kebakar gitu, kita bisa tuh pakai minyak tanah yang biasanya juga masih ada ya di beberapa daerah ya, biasanya minyak tanah, karena memang sebenarnya udah agak langka ya minyak tanah ini. Tapi bisa juga biasanya kalau aku di rumah kadang-kadang pakai minyak goreng, tapi tentunya minyak gorengnya jangan yang panas. Yang adem aja gitu. Itu juga lumayan kok bisa mengurangin. Kalau katanya biasanya pakai odol ya, pakai pasta gigi ya toh, itu lebih baik katanya jangan. Pernah dengar tuh kalau itu jangan, karena dia kan mengandung min ya biasanya ya, jadi nanti malah justru bisa melepuh nanti, atau juga bisa hitam ya, menimbulkan bekas gitu. Kemudian tips selanjutnya yaitu menghilangkan rasa pedas. Siapa di sini yang suka pedas, makan harusnya pedas semua, makan mungkin ayam geprek levelnya level 10 atau level 20. Nah, ini bisa menghilangkan rasa pedas dengan tips berikut ini. Nah, gunakan susu murni untuk berkumur. Nah, ini kalau di rumah punya susu UHT juga nggak masalah sebenarnya, bisa buat nyelangin ya. Bisa pakai susu ya kan, dikumur-kumur ke dalam mulut gitu, tahan sebentar, kemudian baru dibuang gitu ya. Kalau misalnya kalau habis buat kumur-kumur aku buang sih, tapi kalau misalnya mau ditelan, suka yang habis kumur-kumur pakai susu bisa ditelan, nggak masalah. Tapi kalau aku biasanya dibuang ya. Nah, rasa pedasnya juga akan
cepet hilang. Atau juga sebenarnya bisa pakai air panas, bukan yang air panas banget tapi cukup air hangat sih sebenarnya. Air hangat nggak masalah, kita kalau kepedesan minum air hangat sedikit aja, memang agak panas ya, makin panas ketika kita minum air hangat, cuman nggak apa-apa, nanti itu lebih cepat untuk menghilangkan atau menetralisir rasa pedas yang ada di mulut kita. Kemudian tips selanjutnya, kalau misalnya gigi kita kuning, mungkin karena kita seringkali makan atau minum minuman teh, kopi gitu ya, jadi menyebabkan gigi kita tuh kuning gitu. Nggak perlu vinir, tapi kita bisa melakukan hal yang sederhana ini. Kita bisa mengunyah kacang tanah ya, ini ya, kacang tanah dikunyah-kunyah di dalam mulut, kemudian gosok gigi selama kurang lebih 3 menit. Nah, ini kuning gigi kita akan menghilang gitu ya, akan berkurang sih, bukan langsung seketika menghilang, tapi lumayan berkurang. Bisa dicoba ya tips yang kali ini. Kemudian tips selanjutnya, sariawan. Lagi-lagi biasanya kalau kita radang seringkali sariawan, mungkin karena panas hujan gitu kan, jadi mempengaruhi panas dalam gitu ya. Biasanya kita seringkali panas dalam, akhirnya kita jadi sariawan. Ini bisa juga menggunakan tablet vitamin C untuk mengatasinya. Tempelkan sedikit tablet vitamin C pada luka sampai tabletnya itu mencair. Memang agak perih ya, agak perih, agak menyakitkan, tapi nggak apa-apa, masih menyakitkan sakit hati ya dibandingkan dibandingkan kena vitamin C di sariawan, tapi itu cukup bisa meredakan sariawannya, bisa membantu sariawan kita cepat menghilang. Nah, jika agak parah, tambahkan vitamin B juga. Sariawan Anda akan segera sembuh gitu ya, diharapkan segera sembuh. Bisa dicoba ya pemirsa. Kemudian tips yang lain yaitu kulit panas saat menggiling cabai. Sering banget kan pasti. Nah, ini seringkali kalau misalnya kita masak terlalu banyak gitu ya, biasanya ngiris cabai itu tangannya nanti jadi panas. Nah, untuk menghindarinya, sebelum menggiling cabai atau memotong cabai, oleskan tangan Anda dengan minyak makan ya, minyak. Kemudian kulit yang Anda oleskan itu tidak akan terasa panas. Jadi campurin minyak aja dulu gitu ya, tangannya celup-celup. Gak usah banyak-banyak sampai belepotan, nanti malah nggak bisa pegang pisaunya ya kan. Kemudian tips yang terakhir yaitu gatal akibat gigitan nyamuk. Nah, karena ini musim nyamuk, musim hujan, banyak banget nyamuk di rumah pastinya. Jadi bisa pakai tips ini untuk menghilangkan gatal akibat gigitan nyamuk. Bisa diolesin dengan balsem atau minyak kayu putih yang ada di rumah. Jadi mungkin nggak perlu kalau misalnya kulit kita itu terlalu sensitif, nggak bisa pakai obat nyamuk. Nah, kita bisa tuh pakai balsem ataupun minyak kayu putih supaya rasa gatalnya nanti cepat hilang. Nggak usah digaruk, tapi digosok-gosok aja gitu pemirsa. Atau juga bisa gunakan sabun ya. Sabun dioleskan pada luka bekas gigitan nyamuk, karena itu kan racun gitu ya, yang bikin gatal itu kan racun dari nyamuknya. Nah, makanya itu kita bisa oleskan sabun, digosok aja pakai sabun, dibersihin kayak misalnya kita kayak mandi. Nah, itu juga bisa mengurangi rasa gatal di kulit kita. Itu dia pemirsa tips yang bisa aku sampaikan di Nyumbang Salam kali ini. Bisa juga ditonton lagi ya nanti di YouTube-nya, YouTube channel Semarang TV. Silahkan nanti bisa ditonton lagi di situ kalau udah diupload. Oke pemirsa, kita langsung lanjut lagi aja untuk terima